Renovasi rel kereta api di Cina saat ini diawasi ketat oleh mandor anti korupsi yang bertugas memastikan proyek berjalan sesuai aturan tanpa penyelewengan dana. Dalam upaya mempercepat modernisasi transportasi, pemerintah mengandalkan sistem pengawasan ketat ini untuk mencegah korupsi, menjamin kualitas pekerjaan, serta menjaga integritas anggaran, guys. Peralatan Cina yang baik dan mesin yang baik, para pejabat dan pemerintah di Cina yang baik, juga Presiden Xi Jinping yang baik, membuat semua pembangunan dan pekerjaan menjadi semakin baik. Hasilnya pula menjadi yang terbaik. Berbeda dengan di Indonesia, guys. Pekerjaan semakin sulit, para pemerintah banyak yang korupsi, pejabat tinggi banyak yang korupsi, dari RT dan lurah sampai tertinggi sukanya korupsi, pembangunan semakin banyak yang buruk, kemiskinan rakyat di mana-mana, semua disebabkan karena para pemimpin yang busuk, guys. Inilah proses pengecoran jalan desa di Cina, dan mereka memasangkan besi di lantai jalan itu. Ya guys, sangat berbeda dengan di kampung. Saya pengecoran jalan paling bertahan beberapa bulan sudah hancur lagi, karena kualitas buruk dan tidak memakai besi peralatan dan mesin yang baik. Di Cina membuat hasil pekerjaannya juga menjadi yang terbaik. Tidak seperti di Indonesia, pembangunan banyak yang buruk, kualitas banyak yang buruk, semua disebabkan karena kelakuan pejabat yang busuk, guys. Inilah jembatan kereta api Qinglong berkecepatan tinggi di Guizhou, Tiongkok, melintasi sungai Beipanjiang dengan ketinggian sekitar 295 meter di atas tanah. Jembatan ini merupakan salah satu jembatan tertinggi di dunia, dirancang untuk mendukung kereta api berkecepatan tinggi, guys. Ini adalah jalan layang yang paling rumit di kota Guiyang, Cina. Siapapun yang pertama kali berkendara di sini siap-siaplah untuk berputar-putar dibikin pusing oleh jembatan bertingkat di kota ini. Apakah kalian mau coba, guys? Di Cina sedang dibangun jembatan yang menakjubkan dengan ketinggian mencapai 625 meter. Jembatan ini akan menjadi salah satu yang tertinggi di dunia, menunjukkan kemajuan teknologi dan infrastruktur Cina. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Kelemahan Indonesia adalah dalam memberantas korupsi yang tak kunjung berakhir. Korupsi merajalela menghambat pembangunan dan memperluas kemiskinan. Korupsi di Indonesia harus dimusnahkan, berikut pelakunya harus dibunuh ya guys. Jembatan di Chongqing, Tiongkok terkenal dengan keunikan dan kepadatan lalu lintasnya. Chongqing adalah salah satu kota terbesar di dunia dengan populasi yang padat, yang menyebabkan jembatan-jembatannya sering dipenuhi kendaraan. Jembatan-jembatan ini menghubungkan berbagai bagian kota yang terpisah oleh sungai-sungai besar, sehingga menjadi titik krusial dalam sistem transportasi. Keunikan arsitektur dan pemandangan spektakuler dari jembatan-jembatan ini juga menjadi daya tarik tersendiri, meskipun sering menghadapi tantangan kemacetan lalu lintas yang berat. Pembangunan awal jembatan gantung di Cina melibatkan pemasangan tiang pancan yang kokoh sebagai fondasi. Kabel baja yang kuat kemudian dipasang untuk menopang struktur jembatan. Dari kejauhan menggunakan kamera drone, para pekerja terlihat kecil saat mereka sibuk menyusun komponen-komponen tersebut dengan presisi tinggi, menunjukkan skala besar dan kerumitan proyek ini. Dan di Indonesia, keroposnya bangunan jembatan dan jalan tol seringkali disebabkan oleh korupsi dalam proses konstruksi. Material yang digunakan berkualitas rendah dan spesifikasi teknis tidak dipenuhi. Akibatnya, infrastruktur ini tidak bertahan lama dan menjadi rawan kecelakaan, mengancam keselamatan para pengguna jalan. Di Cina, koruptor yang terbukti bersalah seringkali dijatuhi hukuman mati. Proses ini melibatkan pengadilan cepat dan eksekusi, seringkali dengan metode tembak atau suntik mati, sebagai upaya pemerintah untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Dan inilah prosesi pembangunan pondasi jembatan gantung raksasa di Cina melibatkan penggunaan penyangga besi besar berwarna merah. Penyangga ini dirancang untuk menahan beban dan memastikan stabilitas jembatan yang akan menghubungkan dua titik dengan jarak yang sangat jauh. Struktur besi merah ini menjadi elemen kunci dalam mendukung kekuatan dan ketahanan jembatan terhadap berbagai kondisi cuaca dan penggunaan intensif. Kalau di Indonesia proyek besar kayak gini wah sudah bangkrut nih dimaling koruptor uangnya guys. Proyek pembangunan jembatan layang bertingkat di atas laut di Cina telah mencapai 50% dari penyelesaiannya.
Proses ini melibatkan penggunaan teknologi canggih dan material berkualitas tinggi untuk menjamin kekuatan dan kestabilan struktur. Dengan tim yang terdiri dari insinyur dan pekerja berpengalaman, mereka terus mengerjakan fondasi dan bagian-bagian penting lainnya, memastikan setiap tahap pembangunan memenuhi standar keselamatan yang ketat. Proyek ini diharapkan akan meningkatkan konektivitas dan mempercepat perjalanan antar wilayah di sekitarnya. Kalau di negara kita proyek sebesar ini bisa terancam bangkrut dan mangkrak seperti IKN ya guys. Jembatan ini mengingatkan saya ketika menyeberang bersama kapal feri dari Merak ke Bakauheni menuju Kalianda, Lampung Selatan. Seandainya Selat Sunda bisa bikin jembatan seperti ini, wah keren banget. Tapi sayang koruptor selalu menghambat negeri ini ya guys.